XRP punya manfaat nyata. XRP bisa digunakan untuk mengirim uang lintas negara SIS secara instan, tanpa perlu rekening atau dana yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini adalah ancaman besar bagi sistem keuangan lama. Tapi anehnya, harga XRP sekarang masih jauh di bawah nilai sebenarnya, menurut banyak orang. Jadi, pertanyaannya, kenapa? Di video ini, kita akan bahas sebuah teori yang makin banyak dibicarakan, bahwa harga XRP sebenarnya tidak turun SIS secara alami, tapi sengaja ditekan. Dan pelakunya bukan orang sembarangan, tapi institusi besar yang bisa diuntungkan kalau harganya tetap rendah. Mari kita mulai. Baru-baru ini, ada utas viral di media sosial dari komentator kripto bernama Pompeius yang memicu banyak perdebatan. Menurut dia, posisi XRP yang unik dalam dunia keuangan adalah alasan kenapa harganya ditekan. Tidak seperti coin meme atau token yang cuma viral sesaat. XRP dibangun untuk dipakai SIS secara nyata, dan justru itu yang dianggap berbahaya bagi sistem lama. Apa maksudnya? XRP memungkinkan pengiriman uang SIS secara global dan real-time tanpa harus lewat sistem lama seperti SWIFT atau penerbit stablecoin besar. Ini benar-benar mengganggu sistem lama yang masih menguntungkan banyak pihak kuat di industri keuangan. Seperti kata Pompeius, siapa yang diuntungkan dari harga XRP yang murah? Jawabannya, bank sentral, penyedia likuiditas swasta, dan perusahaan pembayaran global. Mereka diam-diam sedang membangun infrastruktur di atas XRP Ledger, sementara investor retail, seperti kita, tidak banyak tahu. Kenapa mereka lakukan ini? Menurut teorinya, harga yang rendah artinya tidak banyak tekanan dari regulator, sedikit berita, dan tidak menarik perhatian umum. Jadi, institusi bisa membeli XRP SIS secara diam-diam dengan harga murah. Mereka dapat keuntungan awal tanpa gangguan, dan tidak terkena euforia pasar yang biasanya menaikkan harga jika investor retail ikut masuk. Tapi ini belum selesai. Gugatan SEC terhadap Ripple, yang dimulai pada Desember 2020, juga dianggap oleh sebagian orang sebagai alat untuk menekan XRP. Sekilas terlihat seperti kasus hukum biasa soal apakah XRP adalah sekuritas. Tapi Pompeius percaya gugatan ini seperti pengalih perhatian. Coba pikirkan, saat Ripple disibukkan oleh proses hukum, mereka justru berkembang cepat. Ripple sudah bekerja sama dengan lebih dari 40 lembaga keuangan, termasuk bank sentral dan pemerintah di Inggris, UEA, dan Singapura. Mereka juga membuat uji coba mata uang digital di Palau, dan bekerja sama dengan Digital Pine Foundation di Inggris. Semua ini terjadi di tengah kasus hukum dengan SEC. Kalau gugatan itu memang menghancurkan nilai XRP, apakah kerjasama ini masih akan terjadi? Inilah yang membuat teori ini jadi menarik. Kata Pompeius, gugatan ini mungkin bukan soal hukum, tapi soal menunda waktu. Cukup untuk memberi kesempatan institusi mempersiapkan diri sebelum investor retail kembali masuk. Kalimat yang ia pakai cukup jelas. Harga XRP bukan rusak, tapi dikunci. Sementara itu, ekosistem XRP Ledger juga terus berkembang. Sekarang muncul platform seperti Doppler Finance, yang mencoba menghadirkan manajemen aset terdesentralisasi di blockchain. Mereka menawarkan strategi investasi dan keuntungan tanpa harus bergantung pada manajer dana tradisional. Ini bukan cuma soal pengiriman uang. XRP bisa mengguncang seluruh cara keuangan global dijalankan. Jadi, kita bisa lihat masalahnya lebih dalam lagi. XRP bukan sekadar koin cepat, tapi sebuah infrastruktur keuangan. Ia memotong peran perantara, menurunkan biaya, dan membuka akses keuangan yang lebih luas. Dan disinilah teori tekanan harga makin masuk akal. Kata Pompeius, mereka menekan apa yang tidak bisa mereka hentikan, sampai mereka bisa mengendalikannya. Artinya, XRP bukan gagal. Justru karena berhasil, pihak-pihak tertentu ingin memperlambatnya. Namun kita juga harus jujur, ini masih teori. Kita tidak bisa bilang 100% bahwa harganya memang sengaja ditekan. Tapi kalau kita lihat fakta-faktanya, gugatan hukum, akumulasi diam-diam oleh institusi, dan penggunaan nyata XRP, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Bayangkan jika XRP mendapat perhatian seperti coin meme, atau dukungan institusi sebesar Bitcoin dan Ethereum. Mungkin harganya sudah jauh lebih tinggi. Tapi sekarang, XRP malah disebarluaskan diam-diam di balik layar, sementara minat dari investor retail masih biasa-biasa saja. Lalu, apa artinya ini buat investor seperti kita? Artinya, XRP bukan koin yang harganya naik karena hype, tapi punya potensi jangka panjang. Kalau teori ini benar, maka sekarang adalah fase akumulasi besar-besaran, bukan cuma oleh investor retail, tapi juga oleh institusi yang sedang mempersiapkan masa depan finansial baru. Mungkin itulah sebabnya Vivo Power, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, baru saja umumkan membangun strategi keuangan kripto berbasis XRP. Atau kenapa Adam Traidman, mantan petinggi Ripple, sekarang ikut membantu arah bisnis mereka. Dan mungkin, harga XRP hari ini bukan mencerminkan nilainya yang sebenarnya, tapi bagian dari taktik penundaan oleh mereka yang sudah paham betul potensi XRP. Terima kasih sudah menonton.
Kalau kamu tertarik dengan analisis seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia kripto. Tulis pendapat kamu di komentar. Apakah menurut kamu XRP sengaja ditekan? Atau ini cuma bagian dari pasar kripto yang sedang lesu?